Selamat pagi Bapak Ibu, balik lagi dengan saya Glenn dari tim Saham Gorengan. Kali ini kita akan bahas tentang dividen ya, dimana kita mendengar berita belakangan ini tentang dividen dari Dimas ya, dari Dimas. Nah, Dimas ini sebenarnya sejak tahun 2019 dia rajin membagikan dividen ya. Dan dividen yang dibagikan itu memang selalu di angka besar. Misalkan di tahun 2019 hingga tahun 2020 dia membagikan dividen di angka Rp21 per sahamnya. Dan kita kembali mendengar beritanya bahwa Dimas akan memberikan dividen sebesar Rp25 per saham pada tanggal 2 Desember 2020. Ya. Hal ini sebenarnya menyenangkan ya, karena itu Rp25 per saham dari Dimas yang harga sekarangnya ada di angka 270, itu dia memberikan paling tidak 9% yield. Ya, itu angka yang cukup besar. Banyak orang yang bertanya-tanya ini sebenarnya menguntungkan atau tidak jika kita membeli Dimas sekarang dan menjualnya nanti di saat ex-date, hanya untuk mengincar keuntungan dari dividen yang dibagikan secara cepat. Nah, hal ini disebut dengan trading dividen, dan kita mau melihat histori dari trading dividen untuk saham Dimas. Pertama, kita lihat historinya dari 2 Mei 2019. Di sini ada 3 poin yang kita lihat, yaitu tanggal berita diumumkan, tanggal come date, dan tanggal ex date. Tanggal come date harga pasti naik, karena selalu yang saya bilang, harga saham bergerak berdasarkan permintaan dan penawaran. Semakin tinggi permintaan, maka semakin tinggi harga tersebut akan naik karena banyak orang yang membeli. Semakin tinggi penawaran, maka semakin rendah semakin tinggi harga saham tersebut turun karena banyak orang yang menjual. Di waktu come date, banyak orang yang berpikiran untuk mendapatkan dividen emas dengan waktu yang cepat. Oleh karena itu, di saat tanggal saham tersebut come date, biasanya banyak orang yang membeli dan harga saham tersebut akan naik. Sama halnya terjadi di tanggal 2 Mei 2019, come date Dimas, harga saham Dimas melonjak naik menjadi 254. Dan di waktu ex-date harganya turun 240. Sehingga meskipun pemilik saham Dimas yang membeli di harga come date 254 akan mengalami kerugian sebesar Rp14 per saham, mereka tetap akan mendapatkan dividen sebesar Rp21 per saham, dan mereka tetap akan mendapatkan keuntungan 7 per saham ya, Rp7 per saham. Ini adalah angka kotor karena masih akan dikurangi dengan fee transaksi dari sekuritas dan juga pajak ya. Dividen itu terkena pajak. Apakah 7 ini menurut Anda menguntungkan? Ya, itu tergantung dari jumlah lot yang Anda beli ya. Kalau Anda beli banyak, mungkin 7 akan terasa juga seperti itu. Nah, tapi sebenarnya ini dapat dimaksimalkan kalau Anda melakukan pembelian itu di tanggal 25 April 2019, yaitu saat pertama kalinya Dimas diumumkan akan melakukan come date. Berita diumumkan ini biasanya adalah 1 minggu sebelum tanggal come date. Nah, 242 ini adalah harga terendah dari Dimas sejak berita diumumkan hingga dia come date. Sehingga jika ada trader yang benar-benar pintar dan membeli di harga terendah ini, maka meskipun mereka akan mendapatkan kerugian, tetap mengantongi kerugian Rp2 per saham, dengan dividen 21, mereka akan mendapatkan keuntungan maksimum dari dividen tersebut, yaitu Rp19 per saham. Sama di dividen kedua di tahun 2019,
saat di come date harganya di 324 dan di ex date harganya di 300, maka orang yang berbondong-bondong beli di tanggal come date dan menjual di tanggal ex date akan mengantongi kerugian Rp24 per saham dan hanya mengantongi minus Rp3 per saham. Jadi mereka tetap merugi meskipun mengantongi dividen dari Demas, dan ini masih kotor. Kerugiannya jauh lebih besar jika dikurangi dengan fee transaksi dan juga pajak. Tapi Anda sebenarnya bisa juga mendapatkan keuntungan jika Anda membeli sejak adanya berita diumumkan. Ya, harga terendah dari saat berita diumumkan adalah 308, yang artinya keuntungan maksimal dari Dimas, dari trading dividen Dimas di bulan Desember 2019 yaitu adalah Rp13 per saham. Di 2020 pun demikian, ya. Yang berbondong-bondong beli di saat come date dan menjual di saat ex date harus mengantongi kerugian Rp13 per saham. Dengan dua dividen sebesar Rp21 per saham, maka keuntungan mereka kotor adalah Rp8 per saham. Sedangkan orang trader yang mahir yang bisa mengumpulkan sejak sejak berita tersebut diumumkan, yaitu di harga 180, meskipun mengantongi kerugian 7 per saham, mereka tetap mengantongi keuntungan maksimal dari trading dividen yaitu Rp14 per saham. Inti dari chapter kali ini sebenarnya sama, ya. Harga dari trading dividen itu paling maksimal jika Anda membeli dengan cara akumulasi sejak berita diumumkan. Ya, jika harganya turun mendekati low saat hari itu, Anda bisa melakukan akumulasi, dan semakin lama semakin jauh dari harga come date, semakin jauh dari tanggal come date, biasanya Anda akan mendapatkan harga saham tersebut semakin murah dan semakin mendekati harga ex date, dan semakin besar keuntungan kalian saat mendapatkan trading dari dividen. Ini berlaku untuk semua saham, tidak hanya untuk Dimas. Semoga bermanfaat dan terima kasih.